spiritualnya atau kondisi fisiknya tidak disiapkan dari sekarang, maka demi Allah saya katakan, walaupun diberikan waktu yang istimewa, Anda tidak akan punya motivasi dan dorongan kuat untuk mengerjakannya. Kalau Anda disampaikan pada waktu momentum ini, yang dosa bisa diampuni, taubat diterima, amalan berlipat ganda jadi jihad. Kalau Anda wafat berpeluang masuk surga. Anda belum serius juga, itu tandanya Anda yang tidak ingin masuk surga. Riyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka bilang istriku tidak punya keterbatasan, ya Allah. Mustahil punya keturunan. Dia monofus, dia divonis mandul. Saya pun sudah letih, saya sudah berambut putih dan sebagainya. Mereka katakan mustahil. Tapi saya yakin kau yang tidak punya batas. Innaka sami'ud du'a. Mohon berikan darimu saja, ya Allah, bukan dari yang lain. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat? Dan tahu apa yang terjadi? Begitu bermohon seperti itu, lihat ayat 39-nya, seketika langsung dikabulkan. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk hidup sampai dengan maghrib kali ini. Juga masih diberi kesempatan untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita dipandang sebagai ibadah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sisa hidup kita mendapat bimbingan sehingga bisa lebih baik, dan bila pun kita menghadap kepada Allah semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kita seperti disampaikan tengah memasuki bulan-bulan persiapan haji, dan sekarang masih dalam bulan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, tapi Qa'dah. Ingat saya pernah katakan kalau Qa'dah itu ismul murrah, ya, kalimat yang menunjukkan sesuatu yang berlangsung sekali dengan cepat. Ya, kalau saya katakan qa'ada yaq'udu qa'datan, artinya duduk dengan singkat cepat. Jadi duduk berdiri lagi, atau duduk lagi berdiri lagi. Seperti sering antum lihat saya kadang menulis, kadang duduk bangkit lagi, itu qa'dah namanya. Tapi kalau qi'dah itu ismul hay'ah, menunjuk kepada sesuatu yang berlangsung dengan santai, nyaman. Bulan ini disebut dengan Dzulqa'dah, bulan duduk-duduk santai, karena umumnya orang-orang Arab menunggu orang-orang yang biasa dikunjungi pada bulan-bulan biasa mereka berniaga, datanglah kemudian berpusat ke wilayah Hijaz, khususnya sekitaran Mekah, ada yang berhaji, ada yang berniaga, kumpul di situ. Karena itu disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Bagi umat Islam, baik yang berhaji ataupun yang merencanakan untuk haji dan belum berada di tanah suci, maka kemudian ada tuntunan-tuntunan syariat khusus di bulan-bulan ini, yang sebagian besar tuntunan ini telah kita bahas sampai pertemuan yang lalu. Dan seperti kami sampaikan janji kami di pertemuan lalu, kita akan coba petakan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, baik bagi yang akan berangkat menunaikan haji, dan sudah diketahui pemberangkatannya di tahun yang dimaksudkan, kami sudah tuntaskan sampai ke fase manasik. Kemudian orang yang memang tidak berangkat di tahun itu, merencanakan di waktu-waktu mendatang. Kesimpulan di pertemuan lalu, ada amalan-amalan spesifik yang ditunjukkan oleh Al-Quran, kemudian dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan kami sampaikan di pertemuan lalu, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, juga di Abu Daud, bahkan di Ibnu Majah, yang diperkuat kemudian sanadnya dengan kualitas yang sahih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa amalan di waktu-waktu spesifik nanti, pada waktu yang sangat khusus, itu kualitas pahalanya bisa melebihi kategori jihad fi sabilillah. Jadi kalau antum mengerjakan amalan apapun di waktu itu, maka statusnya akan naik, tidak seperti biasanya. Kalau anda kerjakan misalnya bacaan Al-Quran, maka nilainya bukan sekedar satu hurufnya 10 kebaikan, tapi dia akan berada di atas jihad fi sabilillah. Kalau anda tunaikan salat, bukan sekedar melahirkan pahala 10 setiap kali amal baiknya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia dapat 10 kali lipat dari yang semisalnya. Maka di waktu-waktu ini spesial, naik dia, maka nilainya itu bisa melebihi jihad fi sabilillah.
Kecuali orang yang berjuang dengan jiwanya, kemudian hartanya, dan dia wafat dalam keadaan perjuangan itu. Baik di majelis ilmu, atau sedang sedekah, ataupun yang lainnya. Maka itu puncak tertingginya. Hadisnya telah kita sampaikan. Saya berjanji untuk mengurutkan amalan-amalannya. Karena kalimat hadisnya mengatakan, Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi. Ay fi hadhil ayyamil ashri. Tidak akan ditemukan bilangan waktu, hari, yang saat Anda mengerjakan amal soleh. Tolong garis bawahi. Saat Anda kerjakan amal soleh di hari-hari ini spesial, bukan hari-hari yang lain, maka amal soleh itu naik statusnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti di akhir hadis Nabi mengatakan nilainya akan lebih dari jihad fi sabilillah. Itu adalah amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka amalan ini kami sampaikan di pertemuan lalu, statusnya akan dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah saya pernah sampaikan, maka hal yang pertama kali dihadirkan oleh Allah adalah ampunan dari semua dosa-dosanya. Jika dia bertobat kepada Allah. Dan yang kedua, ada peluang mendapatkan tambahan pahala. Kemudian kita coba rinci jenis amal solehnya, supaya teratur kita mengerjakannya. Ada 11 hari, 10-11 hari ke depan, untuk mempersiapkan amalan-amalan spesial ini, karena ini butuh persiapan khusus. Anda yang tidak menyiapkan kondisi spiritualnya, atau kondisi fisiknya, tidak disiapkan dari sekarang, maka demi Allah saya katakan, walaupun diberikan waktu yang istimewa, Anda tidak akan punya motivasi dan dorongan kuat untuk mengerjakannya. Kalau Anda disampaikan pada waktu momentum ini, yang dosa bisa diampuni, taubat diterima, amalan berlipat ganda jadi jihad. Kalau Anda wafat berpeluang masuk surga, Anda belum serius juga, itu tandanya Anda yang tidak ingin masuk surga. Dan mesti dari sekarang disiapkan. Barangkali Allah berikan kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu dan merubah kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sarankan, mohon izin ya, kalau ada peluang beramal dan kita sanggup mengerjakannya, jangan tunda, karena belum tentu ia akan kembali memberi kesempatan pada kita mewujudkannya. Anda diberikan kesempatan tahun ini, jangan tunggu tahun depan, karena tahun depan belum tentu Anda hidup. Baik, ada kurang lebih 9 amalan yang secara spesifik bisa kita rinci pada awal bulan Dzulhijjah. Dan 9 amalan ini secara umum akan dikerjakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Sebagiannya ada yang dilengkapi di tanggal 10-nya. Nanti teman-teman tidak usah khawatir, insya Allah nanti ini sudah di-insert di Akhyar TV dengan beberapa medianya, nanti tinggal di-download saja dan tidak akan kesulitan. Yang malam ini bisa Anda tuliskan, atau nanti yang kesulitan kami berikan kemudian kopinya, dan Anda bisa kopikan senikmat yang bisa Anda nikmati insya Allah. Pertama, saya agak cepat. Ada yang terkait dengan amalan khusus. Yang kedua, ada yang terkait dengan amalan umum. Secara garis besar, di pertemuan pekan lalu, sudah kami sampaikan beberapa bagian ini. Fokus. Ada amalan khusus, ada amalan umum. Yang dimaksud amalan umum, adalah amalan yang umumnya bisa mudah dikerjakan oleh setiap muslim. Standar. Setiap muslim bisa mengerjakannya. Itu hal yang biasa. Ini standar. Adapun yang khusus, ini hanya akan dikerjakan oleh orang-orang yang memang cenderung ingin naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan katakan golongan yang spesial, bukan. Saya ingin katakan Anda bisa termasuk dalam golongan ini. Jadi kalau disebutkan oleh para ulama golongan spesial, golongan khusus, itu bukan berarti ingin mengistimewakan yang khusus dan menafikan yang lain. Tapi cara memahaminya, hadirkan diri kita termasuk di bagian itu. Ini prinsip Quran. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Saya beri contoh sebentar untuk memahami ini. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Baik, antum kenal Maryam? Oh iya, kenal. Baik ya. Nah, ini Maryam. Bismillah. Maryam anak siapa? Maryam? Maryam binti Imran. Ingat, Maryam binti
Imran. Namanya disebutkan jelas dalam Quran. Wa Maryam ibnata Imran. Dan Maryam anak perempuannya Imran. Saya sering katakan pada teman-teman, dalam kaidah tafsir diisyaratkan, kalau ada seseorang disebutkan dalam Al-Quran, namanya jelas, bahkan binti ke atasnya, dan dia mengalami peristiwa, maka peristiwa dimaksud hanya akan terjadi pada orang itu saja, dan tidak akan pernah terjadi pada orang lain dalam tempat dan kesempatan yang berbeda. Karena itu Maryam disebutkan dengan namanya plus bintinya. Maryam binti Imran mengalami peristiwa bisa mengandung, melahirkan, bahasa Qurannya tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini menunjukkan bahwa hanya Maryam ini yang binti Imran akan mengalami peristiwa serupa di masa depan, tidak akan pernah ada Maryam lain mengalami hal yang sama. Kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak banyak. Tapi yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun cuman Maryam binti Imran. Ini poinnya. Nah, kalau di dalam Quran disebutkan namanya tidak spesifik langsung, misal hanya isyarat saja atau gelar, seperti Fir'aun itu gelar, Abu Lahab itu gelar. Ini menunjukkan bahwa karakteristik, sikap dan sifat yang melekat pada inisial dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda di zaman dan tempat yang tidak sama. Fir'aun itu penguasa zalim. Sekarang ada penguasa zalim? Ada. Baik, Abu Lahab itu provokator. Sekarang ada provokator? Baik, jangan melihat saya begitu. Dia ada. Ya. Jelas ya? Nah, kembali ke sini supaya kita agak cepat. Singkatnya, Maryam binti Imran. Imran ini ayahnya. Kemudian menikah dengan perempuan konon dikenal dengan nama Hannah. Melahirkan kemudian Hannah Maryam. Saya mau agak cepat sedikit. Ketika Maryam kemudian dikandung oleh ibundanya, maka ibunda sudah bermohon kepada Allah dan dinazarkan supaya anaknya spesifik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya tegaskan dalam setiap kesempatan, ini isyarat pada para orang tua, kalau ada tanda kandungan di janin istri Anda atau ibu yang tengah mengandung, segera rencanakan dan ikhtiarkan anak ini mau seperti apa ke depannya. Orang tuanya mendekat kepada Allah minta petunjuk. Antum rencanakan anak pertama ahli tafsir nih, anak kedua ahli hadis, anak ketiga ahli fikih. Nanti ke depan kalau saya punya masalah Quran, saya tanya anak pertama, anakku, bunaya, masya Allah, anakku namanya akhi, tuh, disingkat, Adi Hidayat, disingkat akhi, dia, akhi sini, gitu kan, datang dia, apa ayatnya ini Buya, masya Allah, adek, apa hadisnya, ini, ya, bungsu, apa fikihnya, ini, masya Allah, tentram kehidupan rumah, majlis taklim kosong, ya, baik, nah ini poinnya. Maryam dinazarkan oleh ibundanya, kemudian oleh ayahandanya kompak. Di antara anaknya mesti ada yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya anak antum, Allah berikan anak yang pertama sebagai amanah dekat dengan dunia. Anak kedua ngejar dunia juga. Anak ketiga ngejar dunia juga. Kalau sudah 5 orang anak nggak ada yang dekat dengan Allah, antum mau diberi anak berapa lagi? Cobalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rencanakan setiap anak Anda dimanapun dia belajar, jadikan ilmunya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan, cari guru yang baik seperti Maryam kemudian diasuh oleh Zakaria alaihissalam. Kemudian siapkan tempat yang baik dalam pendidikannya sesuai dengan visi yang disiapkan, seperti orang tuanya membuatkan mihrab. Ini poinnya. Tempat khusus untuk mendekat kepada Allah. Tidak harus berada di masjid. Mihrab itu salah satu di antara 3 tempat istimewa yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antara fungsinya mihrab, mempercepat terkabulnya doa, plus mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Itu rahasia besar. Nanti ada 3 tempat dalam Quran, nanti ada masjid, ya disebutkan pertama di Quran surah kedua ayat 114, nanti ada musalla, disebutkan pertama di Quran surah kedua ayat 125, kemudian yang ketiga ada mihrab. Ini yang pertama disebutkan di Quran, surah ketiga Ali Imran ayat ke-37. Saya tidak mau berbincang tentang ini. Yang saya ingin bincangkan adalah, perhatikan kalimatnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam yang sedang ibadah di mihrab. Mendekat kepada Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Semua yang dibutuhkan sudah ada di mihrabnya, bahkan sebelum Nabi Zakaria mengantarkannya. Perhatikan ayat ke-37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasana. Wa kafalaha Zakaria. Jika orang tua sudah berikhtiar dengan baik sejak di kandungan, doanya dimaksimalkan, dicari orang baik untuk mewujudkan visinya, dicarikan tempat terbaik untuk mendidiknya, maka Allah akan terima semua ikhtiar orang tua itu.
Kalau Anda jadi orang tua yang dekat dengan Allah, Anda rencanakan anaknya, cari guru yang benar, cari tempat yang baik, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, maka semua ikhtiar Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diterima, wa ambataha nabatan hasana, maka Allah akan menjaga anak Anda sampai dia tumbuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa menjaganya di dalam rumah, tapi siapa yang memastikan anak Anda mendapatkan teman terbaik ketika di sekolahnya? Rizki yang halal, makanan yang benar ketika dia belajar. Karena tak jarang orang tua mendidik di rumah, tapi anak mendapat pengaruh yang tidak baik di luarnya. Maka teman-teman, nanti banyak kisah di Quran, di lain kesempatan saya akan kisahkan bagaimana kisah orang tua menitipkan anaknya kepada Allah, dan ketika direncanakan pembunuhan kepadanya, Allah lah yang menjaga sampai dia jadi orang besar di kemudian hari. Baik, kembali ke sini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria akan mengirimkan kebutuhan Maryam di mihrabnya, sudah ada di dalamnya rizki. Rizqa, makanan itu rizki. Masya Allah. Pakaian itu rizki. Mau ngantar makanan, makanan sudah ada di dalamnya. Kalau musim jeruk, ada jeruk, itu biasa. Bukan musim jeruk, ada jeruk, itu yang tidak wajar. Masuk ada. Ketenangan itu rizki. Tenang orangnya. Ingat, rizki itu jangan selalu diartikan teman-teman sekalian dengan harta yang dipegang. Ketenangan tidak dipegang, tapi itu rizki kadang lebih penting daripada yang dipegang. Ayo antum, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Tidak ada yang ketiga, jangan nekat. Pilih ketiga, keluar dari sini. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Semoga Allah ampuni dosa antum. Ayo, dan saya juga. Fokus. Keturunan itu rizki. Keturunan itu rizki. Yang mau saya sampaikan, begitu mendapati ini semua bingung Nabi Zakaria. Pada saat itu heran, maksudnya bertanya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Setiap saya antarkan sudah ada. Beliau mengerti sebetulnya ini dari Allah, paham. Tapi beliau ingin mengkonfirmasi kembali, dari mana, bagaimana cara mendapatkan ini? Amalan kamu apa? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Nah, kalimat ini yang mau saya bagi dengan kita semua. Perhatikan poinnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki pada siapa yang ia kehendaki tanpa batas. Perhatikan, kalimat Quran yang mengatakan Allah akan memberikan rizki pada siapa yang dikehendaki. Ini kan khusus. Tidak semua orang bisa meraih itu. Apa antum kira antum di kamar, astagfirullah, 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 apal ya Allah, apal, ada apal? Belum tentu. Belum tentu. Ini kekhususan. Ada orang mengamalkan amalan tidak dapat ini. Ada orang mengamalkan satu amalan mendapatkan kekhususan. Maka kalimat Qur'annya ketika mengabadikan kalimat Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu may yasha. Allah memberikan rizki pada siapa yang dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa batasan. Perhatikan cara baca Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak menyimpulkan berarti Maryam dikhususkan dan saya tidak mendapatkan bagian itu. Cara baca Nabi Zakaria, kalau Maryam mendapatkan kekhususan itu dan dikehendaki oleh Allah, bagaimana caranya saya supaya menjadi yang dikehendaki seperti Maryam? Itu cara bacanya. Maka disimpulkan oleh Nabi Zakaria, barangkali mihrab ini. Saya belum ada mihrab, Maryam punya mihrab. Maka disitulah kemudian di mihrab itu Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Di mihrabnya. Sebelumnya berdoa biasa, doa. Diabadikan di Quran surah 19 dengan nama Maryam. Dari ayat kedua sampai dengan ayat 11-nya. Tapi yang paling menarik, belum ada jawaban. Begitu kemudian di mihrab dilakukan seperti Maryam mengerjakannya. Ayat 38-nya, buka paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria kemudian mulai bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Beliau berkata, ya Allah, yang memberi tanpa batasan. Sifat Allah memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Ini adab dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin bermohon, di antara adabnya, cari kalimat-kalimat nama-nama Allah yang mulia. Al-Asma'ul Husna sebelum permohonan. Itu ada kaidahnya di Quran surah ke-17, ayat 110 sampai 111. Fokus di ayat 111-nya. Ya. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Jika Anda punya masalah, persoalan, jangan mengeluh, kata Quran. Ingat, kalau ada ayat perintah keluhan, saya orang pertama yang akan mengeluh pada masa ini. Tapi tidak ada ayat keluhan, kata Allah, daripada mengeluh, katakan, ya Allah, minta. Sebut namanya. Anda keluar mau berangkat ke sini, tiba-tiba macet. Jangan mengeluh. Ya, macet.
Bikin status ceklik, maunya sih ke Al-Ihsan, cuman macet. Ya tidak akan menghilangkan kemacetan. Sebut nama Allah, ya Allah, minta, mohon, berdoa. Awir Rahman, tak sebut namanya. Tapi yang hebat, lihat ujung ayatnya. Ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Kapanpun Anda punya permintaan, maka Allah punya nama spesifik yang indah terkait dengan kebutuhan Anda itu. Kalau sedang susah, sebut namanya Al-Fattah. Ya Allah, ya Al-Fattah. Iftah li abwabal khair. Kalau Anda sedang mendambakan rezeki, sebut namanya Ya Razzaq. Kalau yang ada iseng di pekerjaan, Anda minta dilindungi, sebut namanya Ya Al-Malik, Ya Al-Jabbar. Kesulitan banyak, sebut namanya Ya Sabar. Nggak usah disebut semua, nanti Anda repot. Ya Allah, Ya Al-Malik, Ya Al-Qudus, Ya Rahman, Ya Rahim, dan sebagainya. Anda nggak minta, dikasih, repot Anda. Cari yang sesuai. Nah, Nabi Zakaria divonis oleh medis dan klinis, tak mungkin punya keturunan. Kata mereka, fisiknya sudah letih, rambutnya memutih, dan istrinya divonis monofos dan mandul, mustahil punya keturunan secara medis. Tapi beliau menyebut nama Allah yang memberikan tanpa batas, yang tanpa ada sifat mustahil. Namanya Wahhab. Kalau ingin dipercepat, minta dengan tolabul amri, permohonan mendesak. Maka singkat kalimat Wahhab dengan hab, namanya hab, hab, hab. Rabbi habli, habli. Kalau yang diminta untuk banyak, hablana, Rabbana hablana. Beliau memohon di mihrab langsung mengatakan, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka bilang istriku tidak punya keterbatasan, ya Allah. Mustahil punya keturunan. Dia monofus, dia divonis mandul. Saya pun sudah letih, saya sudah berambut putih dan sebagainya. Mereka katakan mustahil. Tapi saya yakin kau yang tidak punya batas. Innaka sami'ud du'a. Mohon berikan darimu saja, ya Allah, bukan dari yang lain. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat? Anda tahu apa yang terjadi? Begitu bermohon seperti itu, lihat ayat 39-nya. Seketika langsung dikabulkan. Fanadatul malaikah, tanpa jeda pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf fa, huruf menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan tidak ada jeda. Jadi begitu selesai berdoa, seketika dikabulkan. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba dikabulkan doanya seketika, sedangkan beliau baru selesai berdiri. Berdoa, belum selesai doanya, belum selesai salatnya. Baru berdiri, selesai doa, turun malaikat mengatakan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menofus dan mandul bayi hidup, kata Allah, kamu panggil saya yang tidak punya batas, saya berikan yang mustahil menurut manusia. Maka, kalau nanti saat Dzulhijjah ada amalan-amalan khusus, man yasha, maka maksudnya bukan untuk mengkhususkan sementara orang, tapi itu dorongan kepada kita untuk naik derajat menjadi orang yang dimaksudkan dalam kategori khusus itu. Paham maksudnya? Baik, jadi kalau nanti saya sebutkan khusus kemudian umum, ini yang standar, ya maka naikkan level kita dari yang standar kepada yang khusus. Siap insya Allah? Baik, Dzulhijjah tahun kemarin umum. Sebelumnya umum, sebelumnya umum. Kalau tahun ini belum menaikkan derajat kita pada yang khusus, antum mau tunggu berapa tahun lagi? Sekarang, kalau sudah paham ini, mari kita turunkan. Bismillah. Ini sudah 3 kali kajian spesial. Saya nulis, ngapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Ya, derajat khusus ini. Masya Allah. Tidak mau yang naik derajat. Dari umum melihat saja menjadi menghapus. Hampir rata-rata kategori umum. Standar. Sini. 1. Kita mulai amalannya. A. Amalan pertama, salat. Saya tuliskan salat. Dibagi 2. Fokus. Ada yang standar, ada yang khusus. Kalau antum ambil yang standar, ambil 40 rakaat. Seperti saya sampaikan pertemuan lalu. Ini umum, standar. 40 rakaat. Turunannya, detailnya, nanti sudah dirinci di sini. Detailnya 17 rakaat yang salat wajib, fardu, dari subuh sampai isya. 12 rakaatnya rawatib, dan 11 rakaatnya ini yang standar salat tahajud atau salat qiyamul lail malam. Ini standar. Awas, saya sebut standar untuk amalan-amalan di bulan Dzulhijjah.
Hati-hati ya. Jadi kalau antum misalnya bulan Dzulhijjah, alhamdulillah sudah bisa tahajud malam ini, standar. Paham ya? Baik. Jadi kalau rawatib 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, jadi 6. Kemudian 8, 2 setelah maghrib, 10, dan 2 setelah isya. Jadi kalau antum ketinggalan 2 sebelum misalnya subuh, maka antum mendapatkan 10. Baik. Karena itu 40 dikurangi 2 berapa? 38. Berarti hari itu antum sedang di bawah standar. Ya. Itu ban ke bawah lah, di bawah standar. Ini ya. Jaga ini, jaga. Biasakan. Kalau antum sudah biasakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti kalau ingin lebih detail lagi, turunkan ini sebagai amalan khusus spesifik. Misal, nanti 1 sampai tanggal 9 turunkan tanggalnya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Di sini sama dengan berapa Agustus. Hari pertama, sholat tuliskan di sini. Ya, fardunya sampaikan. Kalau fardu ini otomatis dikerjakan. Baik, kemudian rawatibnya ini. Kemudian tahajudnya ini. Kalau di malam yang pertama, antum ketinggalan tahajud misalnya, kalau dikerjakan, checklist begini. Kalau tidak dikerjakan, tanda tanya seperti ini. Tulis yang besar. Tuliskan sampingnya lagi. Sampingnya. Kamu masih merasa berkurang dosa? Menurut kamu sedikit dosa? Duhai kamu yang ingin masuk surga Firdaus? Nah, tuliskan. Paham ya? Hei, jiwa yang sudah merasa hebat, tuliskan di sini. Sampai berani meninggalkan tahajud, tuliskan. Utsman kayanya sampai sekarang masih ada, dia tahajud. Kamu nggak sekaya Utsman, aset nggak ada, nggak tahajud. Kamu siapa? Gitu. Tulisin lagi. Paham ya? Baik. Tuliskan sini. Amalan khusus. Tambahkan di luar yang 40 ini. Yang mutlak. Syuruk. Ingat cara berpikirnya begini. Cara berpikirnya adalah setiap amal yang dikerjakan statusnya naik, bukan pahala biasa. Levelnya naik, dicintai oleh Allah, dan pahalanya bisa setaraf atau bahkan lebih dari jihad fisabilillah. Syuruk itu kalau dikerjakan, pahalanya bisa senilai haji dan umrah. Sempurna. Tapi kalau antum kerjakan di hari-hari ini, naik status di atas jihad fisabilillah. Jadi kalau antum kehilangan satu syuruk awal duha, 1 hari saja, antum kehilangan pahala senilai jihad fisabilillah. Dan harus tunggu tahun depan lagi. Paham ya? Duha, syuruk itu awal duha. Pertengahan duha, akhir duha, silahkan. Syuruk 2 rakaat. Ya, jangan terlampau soleh. Cukup 2. Tapi syaratnya tunggu setelah subuh berjamaah. Ya. Man salal ghadata fil jama'ati. Siapa yang menunaikan salat subuh dalam berjamaah. Wa fi riwayatin fil masjid. Salatnya ditunaikan di masjid. Thumma yaqudu yadhkurullaha. Kemudian tidak langsung pulang, duduk dulu. Zikir kepada Allah. Zikir itu banyak. Ya, maaf, baca Quran itu zikir. Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Ba'da subuh ambil mushaf, baca Quran, zikir. Bisa kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, paling kanan pertengahan. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Kalau Anda selesai menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah. Ya, bisa lagi menghafal Quran. Kalau mushaf tidak ada, hafalan keluarkan, boleh. Dalilnya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir di situ yang dimaksudkan hafalan. Jadi kalau ada orang menghafal Quran, dia sedang zikir. Boleh berdoa, doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Ya, wad'u rabbaka tadarruan wa khifatan wadhkur bimakna wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, doa, mohon kepada Rabbmu dengan penuh kekhusyuan dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bagian dari zikir. Atau minimal sebut nama Allah dengan kalimat-kalimat Asmaul Husna dengan kalimat yang banyak. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Engkau sebut saya pun menyebut engkau. Zikir. Hatta bidayatul duha, sampai muncul awal duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Pergerakannya disebut dengan isyraq. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia tunaikan salat 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Sempurna. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
teman-teman, dikerjakan di waktu yang ini dapat tambahan pahala lebih dari jihad fi sabilillah. Pertengahan duha 4 rakaat. Boleh, silakan. 2 sampai 4. Ke akhir duha 4 sampai 8, boleh. Ada lagi salat mutlak yang lain? Misal tadi sebelum subuh sudah. Setelah subuh tidak ada, rentangnya ke zuhur, itu tadi salat duha. Zuhur sebelum ada 4, setelah ada 2. Baik, asar. Asar atau qabliyah? Ada atau tidak? Yang bilang ada angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Yang wallahu a'lam. Baik. Ada dan tidak mesti bersandar pada dalil. Setiap ibadah mesti ada dalilnya. Ad-dinu huwad dalil. Dalilnya di hadis riwayat Abu Daud. Ya? Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah akan merahmati seorang hamba yang menunaikan salat sebelum asar 4 rakaat. Diboleh kalau antum ingin tunaikan 4 rakaat, silahkan, tidak ada masalah. Ya, tunaikan bisa 2 rakaat, bisa kemudian 4 rakaat sekaligus. Kalau diduga oleh orang lain tidak terbiasa 4 rakaat sekaligus, seperti qabliyah zuhur yang 4 rakaat, maka antum tunaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, supaya tidak diduga oleh orang awam sebagai zuhur yang diawalkan atau asar yang diawalkan. Siapa tuh udah sholat? Iya, orang baru, sesat kali ya. Sesat, Masya Allah. Padahal antum sedang mengerjakan sunnah, dibilang sesat. Ya, baik. Ditanya, kenapa bapak sholat ini? Sunnah. Dari mana hadis Nabi? Jangan bawa-bawa Nabi. Ada itu. Ya, yang seperti itu 2 rakaat dulu, 2 rakaat dulu. Paham? Tayyib. Kemudian maghrib. Ba'da maghrib ada. Sebelum maghrib? Ada atau tidak? Ada. Hadisnya masih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Nabi, "Shallu qabla al-maghrib rak'ataini." Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Wala tattakhidhuha sunnatan. Cuma bedanya dalam hadis tentang salat sunnah qabliyah maghrib ini ada catatan di ujungnya, tapi jangan dibiasakan. Wala tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan dibiasakan. Kata para ulama hadis, catatan ini memberikan kesan kepada kita bahwa 2 rakaat sebelum maghrib ini karena waktu maghrib sangat singkat, mepet ke isya. Ini yang dimaksudkan adalah kalau memang dalam jangka waktu menunggu iqamah itu ada kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya dengan kegiatan itu menjadikan jeda maghrib semakin panjang. Misal, ada orang tawaf ke Masjidil Haram. Ya, tawaf, adzan Allahu Akbar, siap-siap masih ada yang tawaf. Baik, menunggu ke arah iqamatnya, mereka mesti rapih dulu. Sambil menunggu itu, karena menunggu orang selesai kemudian dikondisikan, masanya masih cukup jauh. Baca Quran sudah, berdoa sudah, daripada melakukan tindakan yang tidak penting, tidak banyak manfaat, lebih baik tunaikan salat maghrib, qabliyah maghrib 2 rakaat. Paham? Ya, daripada mengerjakan yang tidak penting. Ceklik, dekat Ka'bah. Sedang menunggu maghrib di depan Ka'bah. Habis pahala. Jelas ya? Tapi kalau antum kembali ke tempat masing-masing, waktunya mepet, tidak ada kesibukan seperti yang tadi, tidak ada situasi sempat yang sama dengan yang tadi, maka disegerakan iqamat, lebih baik langsung tunaikan sholat maghribnya. Ini yang dimaksudkan. Jelas ya? Ada misal kondisi yang mirip-mirip. Datang ke masjid, sudah tahiyatul masjid, adzan sendiri, selesai adzan sendiri, nunggu, belum datang juga. Ya? Kemudian antum baca Quran, belum datang juga. Kan? Zikir lagi, belum datang juga. Maka silahkan tunaikan 2 rakaat sambil menunggu makmum yang ada. Belum datang juga setelah 10 menit, tunggu sebentar, 15 menit, maka antum iqamat sendiri. Jadi imam sendiri, plus makmum sendiri, kemudian pulang sendiri, dan Allah sedang menganugerahkan pahala yang banyak berlipat untuk antum, karena semua nilai-nilai sholat pada saat itu diberikan pahalanya untuk antum semuanya. Mulai pahala masuk masjid, buka masjid, nyalain lampu, adzan, segalanya. Jadi antum borong seluruhnya, ya, pahala adzan, pahala qomat, pahala macam-macam, dan Allah ingin menganugerahkan pada antum hal yang sangat luar biasa. Besok-besok maghribnya adzan jam 5. Datang orang banyak dan katakan kepada antum, gila kamu, belum maghrib sudah adzan. Katakan pada dia, kamu yang gila. Kemarin saya maghrib nggak datang, sekarang saya adzan jam 5 pada datang. Baik ya, sementara kita cukup dulu karena waktu Isya sudah tiba. Kita kondisikan untuk menunaikan sholat Isya dulu. Dan biasa dimanapun anda berada, insya Allah kita lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwas sekalian dan pemirsa Khair TV dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian Barat, terhubung langsung dari Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Wilayah Kastia, Bekasi. Kita bermohon pada Allah semoga salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang hadir baik di dalam masjid ataupun di area sekitaran masjid untuk kita mengondisikan berbagi space dan juga berbagi keadaan supaya bisa berlangsung kita semua ta'limnya nyaman seperti halnya kita langsungkan dalam setiap pekan-pekan yang kita jalani. Kalau ada yang masih berdiri, berikan kesempatan untuk mendapatkan tempat duduk yang baik. Kalau kemudian ada yang haus juga silahkan di-share ya minuman-minuman yang bisa disampaikan, dan dari panitia di masjid kalau ada aqua atau apa yang sudah disiapkan dibagikan saja, kalau kurang tambahkan nanti insyaallah kami yang tutupi semuanya. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian, bahwa yang pertama ada amalan umum dan amalan khusus yang bisa kita maksimalkan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Pertama, salat tadi ditolong naikkan level kita ke level yang khusus, keluarkan semua jenis salat-salat yang mampu kita kerjakan. Lalu saya yakin insyaallah teman-teman semua bisa terukur dan baik, tapi akan lebih baik kalau sekiranya itu coba dituliskan sehingga amalan kita bisa terukur dengan lebih sempurna. Dua, ada yang terkait dengan Al-Quran. Saya mohon izin akan lebih cepat ke substansi pembahasan karena waktu kita tinggal 2 pertemuan lagi. Saya akan selesaikan pekan depan itu dengan bahasan yang lebih khusus lagi. Ya. 2, ada yang terkait dengan Al-Quran. Al-Quran ini sifatnya ada 3 jenis amalan. Dan saya berharap kita semua bisa memaksimalkan 3 jenis amalan dimaksud. Pertama, ada yang terkait dengan bacaan saja, atau kita namakan dengan qiraah. Ya, qiraah. Baca saja. Kedua, ada yang kita rumuskan dalam bentuk tilawah, memahami isi Al-Quran. Jangan-jangan selama ini baca tapi nggak paham maknanya. Apakah mau sampai meninggal, kita meninggal dalam keadaan tidak paham Al-Quran? Ya. Dan bagaimana mungkin mengamalkan isinya kalau tidak paham apa yang kita baca? Sedangkan Quran ketika diturunkan oleh Allah itu fungsinya sebagai pedoman kehidupan. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan Quran diturunkan, fungsi utamanya memberikan petunjuk pedoman kehidupan bagi setiap manusia. Diisi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pedoman hidup kita, ada di situ semua. Apapun aktivitas Anda, langkahnya dari situ. Ya. Islamic worldview itu sumbernya dari Quran. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki ada di situ semua. Bagaimana cara melihat, cara mendengar, cara bicara, cara berjalan, sampai ke profesi. Kalau pebisnis bagaimana cara berbisnis, kalau birokrat bagaimana di birokrasi, kalau punya kedudukan bagaimana cara menitiknya, kalau jadi guru bagaimana standarnya, kalau jadi orang tua seperti apa jadi orang tua yang baik. Ini jangan-jangan Anda baca Quran tapi tidak pernah mengeluarkan ayat yang terkait dengan aktivitas kita. Anda mau ke alisan butuh petunjuk. Itu yang sederhana. Bagaimana dengan kehidupan yang kompleks? Rumah tangga di situ ada petunjuknya. Ya, jadi Anda sudah puluhan tahun jadi ayah, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat khusus sebagai seorang ayah? Ayah Qurani, ibu Qurani, anak Qurani dan sebagainya. Bukallah. Ini tilawah. Ketiga, tahfidz. Hafalan. Ya, hafalan. Jadi ini nanti baca, sudah baca pahami, sudah pahami hafalkan. Karena nanti kalau tidak kita hafalkan, agak kesulitan mempraktekannya. Berbisnis menurut Quran, mau rapat, bawa mushaf. Materi apa sekarang? Menghindari hal yang tidak menyenangkan. Mana ayatnya? Buka. Pindah dari situ, mau pulang, bagaimana ayat berjalan? Buka lagi. Capek. Maka kita terima tawaran dari Al-Quran untuk memudahkan menghafalkannya. Ada turunan-turunannya. Nah, 3 hal ini, kalau Anda kerjakan di hari biasa seperti membaca misalnya, bagaimana pahalanya satu hurufnya? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. 10. Satu huruf, 10. Tapi Anda baca,
Di hari-hari ini, rentang 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah, bukan cuma 1 sama dengan 10 kebaikan, tapi nilai ini lebih daripada jihad fi sabilillah. Setiap hurufnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hurufnya mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di begitu Anda bacakan satu huruf, nilainya luar biasa. Begitu sampai satu huruf, luar biasa. Makanya nanti kalau Anda hari pertama nggak bisa baca Quran, malam-malamnya bangun, tengah malam, jam 2, buka mushaf paling besar, simpan di atas meja. Jangan dulu dibaca. Begitu dibuka, tunjuk langsung pada diri Anda. Katakan, dosa apa saya selama hari ini sampai nggak bisa baca Quran? Karena orang-orang yang tidak bisa berinteraksi dengan Quran, minimal membacanya, pasti ada sekat dalam jiwanya. Apalagi di hari spesial, waktu spesial, pahalanya banyak, melimpah luar biasa, masih belum terdorong juga. Anda kalau ada panggilan untuk taklim ke sini, cuman pengumuman, barangkali motivasi datangnya masih biasa. Saya tanya pada Anda, kalau saya umumkan dari hari ini, pekan depan yang datang ke sini, masing-masing dapat amplop 500.000. Spesial, untuk 50 orang yang datang pertama, sebelum maghrib, kami berikan 500.000. Spesial, 50 orang pertama. Contoh Bu. Ya, contoh. Awas hati-hati. Contoh, awas. Belum selesai itu kalimatnya. Pertanyaan saya, kalau taklim dibuka ba'da maghrib, datang ke sini jam berapa yuk? Dari sekarang, ada yang izin nginep sampai pekan depan tuh. Tungguin. Kenapa? Karena motivasinya berlipat. Anda ketinggalan 500.000, ditunggu-tunggu sampai sepekan. Kenapa ketika ketinggalan surga, ketinggalan ampunan, ketinggalan pahala jihad, kenapa nggak Anda kejar? Ini bingung saya. Ya, ketinggalan handphone dikejar-kejar. Handphone 3315 ketinggalan kejar-kejar. Ya. Ketinggalan sunnah antum diamkan aja gitu kan. Ada yang sunnah 33, ada yang sunnah 15, ada yang sunnah dan seterusnya. Kenapa tidak kita buru? Nah, karena itu teman-teman sekalian, ini keluarkan. Kalau bisa, ini baca. Lumayan. Satu hurufnya berapa? Dibaca ini. Bukan cuma 10 kalau awal Dzulhijjah itu. Naik status. Dicintai Allah, ada peluang diampuni dosa, dan naik mendapatkan pahala senilai jihad fisabilillah. Nun. Alhamdulillah, dicintai Allah. Sudah dulu ya, itu berbeda. Yuk, bikin peta. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. 30 juz. Khatamkan dalam 9 hari. Baca. Bagi 9. Berapa 30 bagi 9? Berarti kalau 9 dikali 3 saja berapa? 27. Berarti 27 plus 3 juz. Sehari 3. Ya. Jadi 27 dibagi 9 berarti kan sehari berapa? 3. Yang 3 juz dibagi lagi kemudian ke dalam 9. 9 hari. Baik ya? Jadi 3 juz plus ini dibagi 9. 3 juz bagi 9 berapa? Yuk, sebelum kiamat kurang 2 hari bagi. Ambil contoh begini. 3 juz itu kan kalau di awal sampai Ali Imran ayat 92. Berarti Al-Baqarah 286, ya kan? Tambah dengan Ali Imran sampai dengan ayat 92. Jadi berapa? 378. Baik. 378. 378 ayat kita bagi kepada 9. Berapa jatuhnya? Halo? 52. 52 kan nggak banyak. Kalau kita turunkan ke sini, ini 3 juz. 3 juz kemudian kita bagi ya kepada 9 hari. Tambah 3 juz ini 378, Al-Baqarah 286, ini udah 2 juz lebih. Tambah dengan awal Ali Imran sampai 92 ayat. Udah 3 juz sampai sini. Tambahkan jadi jumlah ini. Kemudian dibagi 9 dapat 52. 52 tambahkan ke sini berarti 3 juz plus 52 ayat. Kalau kita masukkan lagi ini, masukkan ke sini 3 juz. Kan tadi yang pertama 3 juz. Baik kan? Tambah 52 berarti kita butuh 378 tambah 52. Berapa hasilnya? Kosong, naik ke sini 1, 8 tambah dengan 5, 13, naik ke sini 1, 430. 430 ayat dalam sehari. Sanggup insya Allah? Jangan bayangkan 430-nya, kalau mau cepat bagi 5. 430 dibagi 5, berapa? Ayo cepat. 86.
86 ayat. 86 ayat ini dihasilkan dari 430 dibagi 5. Apa 5 itu? 5 itu standar sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi Anda setiap menemukan waktu sholat, Anda mendapatkan 86 ayat untuk baca. Kalau tidak ingin capek, bagi 2 sebelum subuh. 86 bagi 2 berapa? 43. 43 ayat sebelum subuh, 43 ayat setelah subuh. 43 ayat sebelum zuhur, 43 ayat setelah zuhur. Sederhana, gampang. 43 ayat berapa lama sih bacanya? Tidak banyak, 10-15 menit selesai kita baca. Anda investasi 10-15 menit sebelum menunaikan sholat, setelah menunaikan sholat, kalau tidak bisa mendapatinya ganti di waktu lain. Anda mau berangkat misalnya buru-buru sebelum subuh, sholatnya di jalan, nggak sempat baca yang ini, jenjang waktu ke duha, jam istirahat di kantor, sambil jalan, sambil dekat-dekat, Anda baca, Allahu Akbar. Kalau Anda luangkan waktu 10-15 menit untuk baca Al-Quran, setiap jeda waktu sholat, Anda bisa khatamkan dalam 9 hari. Paham sampai sini? Ini masih standar. Jadi kalau Anda, ya betul standar. Ya coba Anda untuk pekerjaan saja, Anda bisa datang 1 jam sebelumnya. Bukanlah. Ada orang untuk mendapatkan sesuatu datang setengah jam sebelumnya. Yang paling hebat, konser sesuatu, konser musik, bayar. Masya Allah, 25 juta, tiket spesial, bayar, habis. Bukan? Yang kelas biasa, habis juga, bayar, gak dapat apa-apa. Ini Anda dibayar, masa gak mau? Dan saya berikan satu hal, ketika Anda jadi ahli Quran, maka Allah akan memuliakan Anda seperti Allah memuliakan sifat Al-Quran. Dengar baik-baik. Al-Quran itu diturunkan di waktu yang mulia, Ramadan. Begitu Quran turun di bulan Ramadan, Ramadannya ikut mulia. Quran diturunkan di hari Jumat. Begitu Jumat diturunkan, Jumatnya ikut mulia. Sayyidul Ayyam. Quran diturunkan di satu malam, malamnya ikut mulia. Lailah Mubarakah. Turun Lailatul Qadar di malam itu. Quran diturunkan di antaranya lewat malaikat Jibril. Malaikatnya ikut mulia. Jadi Sayyidul Malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi mulia. Jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran diturunkan di Mekah, Mekahnya ikut dapat berkah sampai dengan sekarang. Quran diturunkan sebagian di Madinah, Madinahnya dapat berkah. Karena itu, jika Quran sudah dijadikan ahli dalam satu tempat, dalam satu keluarga, satu masyarakat, maka Allah turunkan kemuliaan pada tempat yang dimaksudkan dan orang-orang yang dimaksudkan. Anak Anda ahli Quran, maka orang tuanya akan mendapatkan bagian dari keberkahan. Saya sering katakan, Fajar yang hafal Quran, bapaknya ikut haji. Lah kencek. Kamil Ahmad yang hafal Quran, bukan cuma ibunya, gurunya, pembimbingnya ikut haji. Jikalau antum mendapatkan bagian dari itu, maka keberkahan akan hadir di sekitarnya. Makanya tolong, apa yang kami telah sampaikan untuk syiar Quran, Anda yang jauh-jauh bikin komunitas, nanti kita linkkan. Ya insya Allah kita sedang godok dengan maksimal, ya supaya untuk memudahkan gambaran itu, sekarang kami sedang menyiapkan mushafnya dulu. Ya nanti begitu sudah siap, Anda kami akan undang dari utusan komunitasnya, mushafnya nanti kami berikan, dan insya Allah nanti kita linkkan dengan programnya. Mudah-mudahan sebelum berangkat sudah selesai insya Allah. Siap insya Allah? Ini standar. Jadi kalau 9 hari tidak khatam Quran, berarti Anda sedang di bawah standar. Nah, kalau mau di atas standar sedikit, naik. Maka teman-teman, tolong coba khatamkan dalam 6 hari. Biasa ini, 6 hari. 1 sampai 6, setiap harinya 5 juz. 5 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga 15 juz, 4, 5, 6, 30 juz. Maka gunakan sisa hari yang lainnya untuk melakukan amalan yang ini. Tilawah dan tahfidz. Tahfidz bisa bersamaan. Tilawah Anda bisa bagi. Misalnya 3 harinya saya untuk tilawah. Juz 30 saya mau tilawahi, bagi ke dalam 3 hari. Pahami artinya. Cara memahaminya begini. Jangan cuma terjemahan. Kalau terjemahan itu biasa. Kumpulkan kitab-kitab tafsir. Atau terjemahan dari tafsir kalau belum bisa baca Arabnya, kumpulkan terjemahan kitab tafsir, buku tafsir yang kira-kira bisa Anda dapati. Insya Allah murah. Anda dapat tafsir, Anda baca, jadi pulsa sampai akhirat. Anda beli pulsa dunia hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia Anda. Sekarang tafsir banyak yang murah-murah. 150.000 3 jilid. 3 jilid itu sampai mengantarkan akhirat Anda. Pulsa Anda dalam sebulan bisa 200.000. Cuman buat main TikTok, ngapain? Ketik.
Nah, balik sini. Paham ya? Jadi kumpulkan gini, misal contohnya, Anda ada apa aja nih? Ibnu Katsir misalnya kan? Buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir Al-Khazin, buka tafsir Al-Baghawi, buka tafsir misalnya Al-Maraghi, buka tafsir ini. Kalau ada punya, lalu Anda bacakan misalnya. Qul huwallahu ahad, itu sering dibaca, tapi paham nggak artinya? Baca, menurut Imam Ibnu Katsir begini, menurut tafsir Al-Baydawi seperti ini, menurut tafsir ini seperti ini, menurut ini begini. Maka wawasan Anda akan sangat luas dan paham betul tentang ayat itu. Maka jadilah Anda seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang begitu dibacakan Allahu Akbar dalam sholat, tiba-tiba bergetar tangannya, sampai kemudian keluar air matanya karena takut. Allahu Akbar, gemetaran begini. Persis Anda subuh-subuh di Dieng. Gitu. Wonosobo. Ya, ada orang jauh-jauh mau latihan pingpong fisik sampai ke Dieng, gitu kan? Pulang-pulang kalah, ya. Baik. Balik ke sini. Paham? Terakhir sambil menghafal. Gak apa-apa, sehari satu ayat. Satu ayat kan gak banyak. Hari pertama bagaimana? Gampang banget hafalin Quran. Masya Allah, hafal. Apa ayatnya? Alif Lam Mim. Ya. Hari kedua lancar, hari ketiga mulai ada persoalan. Kesananya lebih mudah insya Allah. Sudah, teruskan. Infak. Infak itu pemberian yang bersifat materi. Ya, bersifat materi. Singkatannya disebut nafkah. Nafkah, singkatan dari infak. Makanya saya kurang sependapat kalau ada istilah nafkah batin. Itu berbeda. Jadi nafkah itu lebih kepada materi, sifatnya bisa uang, bisa makanan, bisa pakaian. Nah, itu nafkah, infak. Sekarang kita tingkatkan dengan pola yang baik. Saat masuk kepada masa-masa ini, maka tingkatkan infak. Karena sifatnya berupa materi, tidak setiap orang bisa mendapati itu di waktu yang ditentukan. Karena itu jauh-jauh hari sebelum masanya, sekarang masih 10-11 hari, kita usaha. Kira-kira mana yang terbaik yang bisa kita infakkan? Yang punya uang, ayo siapkan posnya dari sekarang. Yang belum punya, cari maksimalkan. Saya nggak ada uang nih, sampai dengan yang akan datang. Pakaian. Coba buka antum. Lemarinya coba lihat. Barangkali ada banyak pakaian yang sudah jadi koleksi, antum sendiri gak gunakan. Boleh jadi dititipkan oleh Allah di tangan Anda, supaya dengan tangan Anda mendapatkan pahala dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan cepat itu lakukan sebelum Allah titipkan pada tangan orang lain. Atau bahkan terjadi pada barang itu ketika tidak bermanfaat, Allah tidak berkehendak. Sudah, cuman banyak dikoleksi, musnah aja sekalian. Terjadilah kemudian musibah dan sebagainya. Paham ya? Ada makanan. Ya, saya sarankan perbanyak. Antum datang ke majlis ilmu walaupun cuma bawa aqua, ya, bawa misalnya kurma, dibagi dan sebagainya, atau yang kecil-kecil, yang menurut sementara orang tidak berharga, tapi barangkali disitulah surganya antum, teman-teman sekalian. Disitulah surganya Anda. Tiba-tiba orang ke taklim kehausan, begitu mau pulang atau berangkat datang, Anda di kejauhan tiba-tiba mendatangi. Datang jeruk satu, Pak. Ini buat menghilangkan haus. Masya Allah. Begitu dimakan, asam. Misalnya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Asam ya Pak. Masya Allah. Begitulah Pak, ke surga itu seperti itu Pak rasanya. Kadang-kadang butuh ujian, kadang-kadang asam dan sebagainya. Insya Allah besok kalau sudah terbiasa dengan yang asam akan mendapatkan yang manisnya. Ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang manis itu juga tidak terlalu penting. Yang penting setia. Sudah. Baik. Sudah. Teruskan. Sudah ya, makanan, teruskan, naikkan dan sebagainya. Nah, saya mau bicara pada hal yang paling penting. Lelaki di rumah tangga itu punya kewajiban infak. Dalil Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tolong fokus di sini. Infak pertama, kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Saat Dzulhijjah ini, coba antum evaluasi. Bukan hanya meningkatkan kuantitas infak. Saya tidak bicara uang belanja tambah misalnya, atau anak-anak tambah bekal, bukan. Coba Anda evaluasi, memasuki bulan Dzulhijjah ini, selama Anda berikan nafkah untuk keluarga, berapa di antara nafkah itu yang sudah mendekatkan keluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cek. Anak-anak disekolahkan di mana?
Antum capek-capek cari kerja, dibiayai, tiba-tiba setelah dewasa dia tidak bisa sholat. Jenazah tidak bisa menyolatkan antum. Antum meninggal tidak bisa mengafani antum. Apa investasi antum? Gak ada gunanya di situ. Hanya dunia saja. Kalau cuma mengangkat status dunia, antum ketinggalan. Yang belum beriman pun mereka sudah mengangkat anaknya demi status dunia. Anda pengen anak juara matematika, anak orang lain sudah dapat Nobel. Makanya saya katakan, kalau berlomba untuk urusan dunia itu kecil. Nilainya nggak ada. Celupkan air ke dalam gelas, angkat sedikit, tetesan pertamanya dunia. Cuma segitu nilainya. Tidak berlomba untuk akhirat. Begitu Anda lombakan anak Anda untuk akhirat, maka dia akan jadi pemenang termasuk dalam urusan dunianya. Ya, dunia itu seperti bayangan. Kalau antum kejar-kejar, capek, nggak akan ketangkap. Ayo silahkan kejar bayangan, pulang di sini kejar tuh terus. Ya, capek antum. Caranya berbalik dari bayangan, maka bayangan akan mengikuti Anda. Cari akhirat, Anda tidak akan ketinggalan dunia. Ya. Silahkan cek orang-orang dulu. Mereka penghafal Quran, ahli hadis, tapi ahli matematika juga, ahli fisika, ahli kimia, ahli macam-macam. Dan bukan aib. Kalau anak kita misalnya sekolah dalam umum, nggak ada masalah. Tapi hadirkan nilai Quran di dalamnya, hadirkan hadisnya. Cek lagi. Rumah yang antum kemudian titipkan pada istri ketika antum bekerja, jadi apa di dalamnya? Cuman sekedar tidur, istirahat, masak, dan sebagainya. Jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa menggunakan rumah seperti itu. Pernah nggak rumahnya dipakai zikir? Majlis ilmu, tempat untuk bermunajat kepada Allah, tempat untuk mendidik anak-anak yang dekat dengan Allah. Ada nggak ruangan untuk baca Quran untuk anak-anak? Ada nggak contoh untuk sholat berjamaah? Ada nggak si kecil punya sajadah? Jangan-jangan anak nggak bisa sholat bukan karena mereka sulit diminta sholat, karena antum nggak pernah memfasilitasi dengan infak itu suka sholat. Coba lihat pakaiannya, pernah nggak berikan pakaian khusus untuk sholat? Coba lihat kelengkapannya, jangan-jangan di kamarnya cuma novel yang dikoleksi. Bacaan Quran tidak pernah ada. Mushaf tidak ada. Bagaimana Anda bisa berdoa menjadikan anak yang soleh, sementara Anda tidak memfasilitasi anak Anda untuk soleh? Coba lihat kendaraan antum, sebelum masuk ke dalam bulan-bulan ini. Dari sekian hidup antum dititipkan kendaraan, berapa kali antum gunakan untuk ibadah? Dan itu akan ditanya. Tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Antum akan ditanya setiap tetes nikmat yang antum dapati. Itu titipan. Berapa banyak digunakan untuk ibadah? Pulang buka pakaian, lihat koleksi. Buka kemudian lihat kendaraan dan sebagainya. Dibandingkan dengan urusan-urusan dunia, berapa digunakan untuk kepentingan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan modifikasi isinya dari sekarang. Antum punya kendaraan, mobil misalnya, isikan Quran di dalamnya. Berangkat kemana-mana itu jadi saksi di hadapan Allah. Jadi saksi itu. Antum dengarkan tausiah, dengarkan Quran di situ. Ya pakai motor misalnya, gunakan untuk yang baik-baik dan seterusnya. Itu luar biasa. Dan itu indah. Kalau nggak percaya coba. Bikin visi dari sekarang, perbaiki keluarga, nafkah yang digunakan, gunakan untuk kepentingan nilai-nilai kebaikan sebagai tuntunan syariat. Maka Allah akan titipkan keberkahan di dalamnya. Ada seorang ahli Quran, tinggal di pedesaan. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Istrinya itu ngambilin kayu. Masya Allah. Kadang-kadang tidak malu. Di kesawah dan sebagainya. Tapi tahukah antum, istrinya hafizah penghafal Quran. Anak-anaknya penghafal Quran. Suami pulang ke rumah, cuma 500.000 dibawa. Tapi tidak pernah ada keluhan di lisannya. Yang dia katakan, Masya Allah, Alhamdulillah, Abi bawa uang banyak sekali. Setiap tamu datang dimuliakan oleh beliau. Makanannya, segalanya, macam-macam. Ada keberkahan di dalamnya. 500.000, tahan dalam sebulan, disebut banyak. Dan ada keberkahan di dalamnya. Antum 5 juta, 15 juta masih merasa kurang, butuh berapa lagi? Coba cek lagi. Nah, yang terakhir, bagian dari infak ini, teman-teman sekalian, juga nanti ada pengelompokan setelah keluarganya baik. Jangan-jangan antum banyak infak keluar, tapi keluarga belum tertata. Setelah itu nanti ada 5 golongan. Di Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak yang bagus-bagus. Kualitas bagus. Jadi makanan, cari makanan yang baik. Kalau beli mangga, 5-5-nya bagus, jangan tunggu sampai mengkerut baru diinfakkan. Mah, udah gak enak nih. Iya, kasih security aja depan. Security, Masya Allah. Antum aja gak enak lihat. Quran surah kedua 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Walastum bi akhirihi illa an tughmidu fi. Kamu mau nginfakin, kamu aja ngelihatnya gak enak, mau dikasih orang, kata Quran sindiran. Pertanda Allah tidak terima itu semua. Jadi teman-teman cek. Lalu kalau sudah ada yang bagus, pada siapa diinfakkan? Pertama lil walidain, orang tua. Cek. Orang tua, kandung yang pertama. Kalau masih ada ayah ibunya, muliakan dia. Ya, muliakan termasuk di awal bulan-bulan ini. Kalaupun cuma beli mangga, kirimkan. Mama nggak mau mangga, mama mau pulsa aja, kasih pulsa. Ya, Masya Allah.
Pulsa sudah masuk, Ma? Sudah. Terima kasih sayang. Terima kasih. Kamu anak soleh ya. Begitu keluar kalimat kamu anak soleh, doa dari orang tua. Masya Allah. Kirimkan lagi pulsanya. Kamu soleh banget, Nak. Oh, Mas, datang lagi tuh. Gak apa-apa, muliakan. Semampu kita ketika kita bisa mewujudkannya, itu yang terbaik. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Jangan jauh-jauh dulu. Antum kasih jauh kerabat sendiri, jauh dari perhatian. Aqrabin dibagi dua. Maaf, dibagi dua. Ada kerabat dari jalur kekerabatan keluarga, rahmukallah. Ada kekerabatan bertetangga. Lihat tetangga antum, kanan kiri. Ya, kalau masak makanan, bagi. Berikan. Dan kaidah dalam hubungan kemanusiaan, jangan cukupkan pada yang muslim. Kalau memang tetangga kita semua ini, mohon izin ya, ada yang non-muslimnya, sentuh dia, berikan bagiannya. Bukan karena dia mengatakan, siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka berikan dia walaupun, kuahnya kencang sekali. Walaupun kuahnya, jadi antum makan ayamnya, dia kuahnya. Gitu. Oh, best. Cara memahaminya begini, kalaupun cuma masak kuahnya saja, bagilah kuahnya itu. Supaya pertama dia tidak suudzon kepada antum. Antum masak kuah opor ayam. Kuahnya aja, dalamnya singkong. Dan antum bagi, maka tetangga merasakan baunya. Oh, masak opor nggak bagi-bagi, padahal singkong. Bagi dia. Kalau ditanya, kok cuma kuahnya? Di situ kan ada ayamnya. Dia bisa kan? Jadi, tapi kita bisa cari dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, pemahaman kedua, kuahnya aja dibagi, apalagi isinya. Itu maksudnya. Antarkan, walaupun dia non-muslim, antarkan. Begitu masak, bagi, sampaikan. Masak, berikan. Pak, baik sekali. Kok hari ini bisa ngasih? Ini bukan baik. Tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Itulah keindahan Islam. Bagi. Jangan lihat. Ini muslim, kasih. Non-muslim, tidak. Ini belum syahadat mau dikasih. Tidak, berikan. Begitu disampaikan, ada buah, sampaikan. Pak, kemarin ayam, sekarang buah. Tumben hari ini, bukan tumben. Rasulullah memerintahkan saya untuk berbagi. Ini rezeki yang Allah titipkan, silahkan. Tapi kan kita beda keyakinan, tapi tidak menghalangi kita untuk berbagi. Masya Allah, itu indah. Besoknya dia WA lagi. Pak, Allah sudah perintahkan berbagi belum hari ini? Minimal ada kalimat Allah di lisannya. Udah bagus. Ya, paham ya? Iya, tebarkan, dan sebagainya. Maksudnya mesti ada. Wal yatama, anak yatim. Yatim di sini bisa dia masuk kategori fakir miskin, bisa masuk dalam kategori bukan fakir, bukan miskin. Bapaknya meninggal. Memang mungkin ada harta, tapi dia butuh hiburan yang lain. Ya, perhatian, kasih sayang. Antum kerabatnya misalnya, boleh belikan mainan dari bentuk infak. Berikan padanya. Sampaikan, berikan hiburan. Dia senang mainan, berikan. Oh, terima kasih, ini kan yang kemarin diminta sama ayah. Mudah-mudahan nanti baik ya, dan bisa menutupi permainan. Yuk nanti main ke om sama-sama. Oh, terima kasih om, Masya Allah. Sudah, dekat dia naik. Ya. Nggak apa-apa, kamu kan yatim. Oh, tidak ya, kalimat itu simpan. Ya, di masa Nabi itu luar biasa. Nabi melihat sedang berjalan, ada sekelompok anak-anak, dan sedang bermain. Seketika terlihat seorang anak kecil. Ini kisah nyata. Kisah orang-orang soleh di masa lalu, dan terinspirasi dari kisah-kisah Nabi. Sebagiannya kisah-kisah Nabi yang langsung dialami. Kemudian ketika dilihat anak ini termenung sendiri. Dan dia sedih. Kata Nabi, kenapa kamu? Mabik. Kata anak ini, saya malu bermain dengan mereka. 5, kata Nabi, kenapa? Ini saya tidak punya mainan, pakaian saya pun lusuh. Kenapa? Ayah saya meninggal fi sabilillah. Tufiya bi fi sabilillah. Wafat ayah saya sedang berjuang jihad, dan saya kehilangan apa yang biasanya diberikan oleh ayah. Malu dia bermain. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Aradita an yakuna Muhammadun aban laka wal Hasan wal Husain ikhwan laka wa Fatimata ukhtan laka. Apakah mulai hari ini kamu ridha kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bapak yang akan merawatmu? Hasan dan Husain adalah saudaramu, dan Fatimah adalah saudarimu. Kata anak ini, bala ya Rasulullah, ya saya ridha. Begitu dia katakan saya ridha, maka Nabi seketika berikan pakaian yang terbaik, mainan yang terbaik. Kata Nabi, bermainlah dengan mereka. Maka dibawalah pakaian dan mainan itu, bermain dengan anak-anak tadi. Dengan begitu luar biasa gembiranya. Ketika gembira luar biasa, teman-temannya kaget, kok pakaiannya lebih bagus? Mereka bertanya, dari mana semua ini? Dikisahkanlah oleh anak ini. Ayah saya katakan saya bertemu Nabi, saya katakan ayah saya meninggal di jihad fisabilillah. Lalu Nabi mengatakan, apakah kamu ridho saya jadi bapak kamu yang merawat Hasan dan Husain saudaramu dan Fatimah saudaramu? Saya katakan saya ridho, maka saya diberikan semuanya ini.
Kata mereka anak-anak itu, ya kenapa bapak kita nggak meninggal juga? Oke? Wal yatama wal masakin wabnis sabil itu maksimalkan. Setelah itu lebih luas lagi, infak. Nah, teman-teman sekalian, saya agak cepat teruskan. Kemudian sedekah. Kalau sedekah lebih umum. Ingat, sedekah lebih umum. Kalau infak spesifik, harta. Ya, harta yang tadi saya sebutkan, bisa makanan, pakaian, minuman, dan sejenisnya. Kalau sedekah, itu setiap kebaikan yang mampu dikerjakan. Ya. Bahasa fikihnya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang mampu ditenun, itu sedekah. Sekalipun bukan dalam bentuk harta. Baik, mohon izin, maaf. Walaupun cuma senyuman. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum Anda yang membahagiakan orang sekitaran Anda. Yang memberikan dampak kebaikan di hadapan orang lain bagi Anda, itu sedekah. Senyum yang membahagiakan, bukan senyum yang menghadirkan penasaran. Ingat baik-baik ya? Atau kebingungan. Senyum sedekah, pulang dari sini di jalan senyum. Insyaallah. Sehat Pak, sehat. Bagaimana tadi Ustaz Adi? Oh, hati-hati jangan taklim ke sana, nanti bisa begini. Ya, repot. Paham ya? Baik, jadi maksimalkan. Walaupun misalnya maaf sekali lagi, misal saya belum ada uang, saya ke masjid, saya coba bantu bersihkan, ambil. Di jalan ada misalnya duri atau yang lain, sapukan, ambil sedekah. Tahu pahalanya? Senilai dengan jihad fisabilillah atau bahkan lebih daripada itu. Kapan lagi mendapatkan peluang seperti itu? Poin paling cepatnya, jika Anda menemukan peluang untuk beramal soleh, cepat kejar itu. Dengan apapun itu sifatnya. Bisa dengan harta, bisa dengan pengetahuan, bisa dengan kedudukan, bisa dengan tenaga. Atau sekedar senyuman. Selanjutnya, ya, bagian dua terakhir, muhasabah. Introspeksi diri. Muhasabah, introspeksi diri. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Supaya ini dicek. Terbiasa berbuat maksiat apa? Arahkan sekarang pada yang baik. Ya, kalau tidak mau misalnya antum kesulitan, data dulu anggota tubuh yang sering berinteraksi. Paling gampang sebetulnya dilatih lewat wudu. Wudu itu yang dibasuh adalah anggota tubuh yang biasa kita gunakan berinteraksi. Silahkan cek. Wajah. Lisan kan biasa banyak bicara. Ya kan? Kumur-kumur. Hidung ditarik sedikit, kadang-kadang mencium yang tidak baik. Telinga, wajah, ya sampai ke mata dan sebagainya. Tangan, ini sering digunakan, bahkan dimulai dari jemari. Sampai kemudian ke kaki, kepala sebelumnya, ya, yang diusap diantaranya sampai dengan menunjukkan kepada pikiran. Itu dimuhasabah. Coba diintrospeksikan. Makanya setiap antum setelah wudu, apa doa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna tayyib. Allahumma minat waj'alni tahan. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Kok bisa baru selesai wudhu, doanya doa taubat? Sedangkan taubat itu kan mengakui kesalahan yang dilakukan, menyesali kesalahan dimaksud, dan berjanji tidak mengulanginya. Nah, janji itu dibuktikan lewat perubahan. Itu tidak dilakukan lagi. Makanya kalau orang wudhunya benar, saya sering katakan, akan muncul nilai perubahan dalam anggota tubuhnya. Makanya kata Nabi di hadis Muslim, orang kalau wudhunya benar, antum basuh tangan nih, ya dengan tetesan air yang jatuh dari tangan, jatuh pula kemudian dosa-dosanya. Maksudnya ini nggak akan berlaku maksiat lagi nih. Makanya kalau orang wudhunya benar, mohon maaf, kumur-kumur nih. Coba dicek ini lisan pernah berbuat apa saja yang kotor. Bukan cuma kotoran fisik. Dia begitu dikeluarkan, keluar. Nah itu yang keluar, itu cuma bukan kotoran fisik. Tapi antum ingat, nih lidah yang tidak bertulang, pernah berbuat salah yang apa? Berapa kali mencela orang lain? Berapa kali berkata-kata kotor? Ada rafath, ada yashar, ada macam-macam, ada ghibah dan seterusnya. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti orang itu tuh. Nah itu contohnya. Mata, berapa kali lihat yang salah? Telinga, salah dengar. Sampai ke ujung kaki. Makanya itu disebut dengan taubat. Wudu. Dan kalau ini benar wudunya, ini berubah. Nih tangan gak akan nyentuh yang kotor lagi. Kaki gak akan melangkah pada yang tidak baik lagi. Makanya di akhirat orang-orang yang wudunya benar akan diberikan cahaya di anggota tubuhnya. Tud'a ummati yaumal qiyamati ghural muhajjalin. Akan dipanggil umatku hari kiamat dengan banyak cahaya melekat dalam tubuhnya. Cahaya apa itu? Min atharil wudu, bekas wudunya. Makanya sebagian ulama mengatakan al-wudu ya mushtaqun min ad-daw. Sebagian dari kata wudu itu terambil dari kata daw, artinya cahaya.
Di dunia ada cahaya husnun, cahaya kebaikan. Di tampilan, ya aura-aura kebaikan. Di akhirat cahaya yang sesungguhnya terlihat. Paham sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, antum katakan lihat, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang taubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan yang terbiasa menyucikan diri. Ketika antum biasa taubat dan menyucikan diri, maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 222. Bagian pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang terbiasa bertobat dan terbiasa menyucikan dirinya. Nah, persis di amalan dikerjakan di hari-hari ini 1 sampai 9 Dzulhijjah, begitu dikerjakan dengan benar turun cinta Allah. Didapatkanlah oleh antum cinta kuadrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebat, nilainya lebih daripada jihad fisabilillah. Maka saran saya, kalau sudah masuk ke 9 hari ini, coba pertama latihan paling gampang begini. Keluarkan 9 anggota tubuh dulu. Yang biasa banyak digunakan. Mata, jelas. Telinga, lisan, mulut. 1, 2, 3. Tangan, jemari khususnya. Dan sampai kemudian ke ujung kaki. Tambah plus dengan pikiran di atas. Nah, mulai setiap hari, coba antum berlatih. Misal, hari pertama saya akan jaga mata untuk melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik saya nggak akan lihat. Paham ya? Paham? Baik, hari pertama, tanggal 1, mata hanya boleh lihat yang baik. Begitu bangun, antum ingin lihat TV, cek dibuka, muncul yang tidak baik, palingkan. Antum sedang latihan. Iklan muncul misalnya, iklannya shampoo tapi yang muncul rambutnya, palingkan. Ini bukan iklan yang baik. Berita-berita mulai kelihatan misalnya, tampak, ya antum mau lihat beritanya atau lihat penyiarnya, ya dan sebagainya, oh tidak bagus, palingkan. Kemudian hari kedua misalnya, awas, ini tidak mudah mata ini. Sehari ini saja berapa kali mata lihat yang salah. Ya, ini survei membuktikan, tadi pagi ada yang menyampaikan kepada kami, itu orang Indonesia saja, orang Indonesia seharinya bisa 4 sampai 5 jam pegang handphone. 4 sampai 5 jam. Pertanyaan saya, dari 4 sampai 5 jam itu berapa kali lihat gambar yang salah? Dari mata saja itu. Gambar yang keliru, antum punya istri yang dilihat gambar satu sisi orang lain, ya, dan sebagainya. Ada gambar-gambar yang tidak bagus, video-video yang tidak layak, berapa kali dilihat? Besoknya latihan lisan. Hari kedua, tahan. Mau bicara yang tidak bagus, tahan. Dipancing-pancing berkata-kata, tahan. Kok nggak balas? Sedang latihan. Supaya lebih baik lagi. Baik. Kalau bisa nggak usah bicara. Ada saum. Seperti Maryam saum, tidak bicara. Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas. Inni nazartu lirahmani sauma. Saya sedang saum. Apa saumnya? Falan ukallima al-yawma insiya. Saya nggak mau bicara pada hari ini. Tahan. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Ambil 2 prinsip itu. Hari ini saya mesti berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Diam. Kenapa nggak bicara apa? Sedang puasa. Puasa apa? Nggak bicara. Kok itu bicara? Contoh. Jalan. Sampai ke ujung kaki. Itu muhasabah. Nah, ini penting Anda lakukan, khususnya nanti ke tanggal 9. Nanti pekan depan saya bahas kenapa ini penting sampai ke tanggal 9. Kalau Anda lakukan itu dengan benar, maka sejak tanggal itu Allah akan gugurkan dosa-dosa Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya serius tentang ini. Nanti tanggal pekan depan kita akan bahas dengan sempurna tentang masalah ini. Kemudian amalan selanjutnya zikir, segala jenis zikir. Coba evaluasi, zikir itu setiap aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Coba evaluasi lagi pekerjaan antum mendekatkan diri dengan Allah atau tidak. Ya, maaf, sekarang belajar mendekatkan diri dengan Allah atau tidak. Di rumah tangga sudah dekat dengan Allah atau tidak. Coba dicek yang kurang apanya. Misal di rumah yang kurang perangkatnya. Untuk baca Quran kurang mushaf. Untuk sholat gak ada sejadah. Untuk macam-macam. Mulai tata lagi dengan baik. Ruangan banyak yang tidak ada faidahnya. Ini begini, ini begini, ini begini. Kenapa satu nggak dibuat mihrab saja? Kenapa satu nggak jadi musola? Kenapa ruang tengah nggak jadi kita sholat berjamaah, tahajud bareng-bareng dan sebagainya? Hadirkan. Ya, seperti Nabi pernah memetakannya. Nabi tinggal dipetakan, di petak-petak maksud saya rumahnya. Tapi ada petak untuk ibadahnya, ada petak untuk istrinya, ada petak untuk anaknya. Dan indahnya, semua petak itu bermanfaat dalam kehidupan. Kita ini Nabi bukan, Rasul bukan. Petaknya lebih luas. Banyak kamar-kamarnya. Kenapa tidak ada kamar di antara itu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah? Cek semuanya. Baik. Kemudian kalau antum, ini saya tutup. Ini satu rumus yang terakhir. Tadi saya urutkan beberapa amalan, ada berapa jumlahnya? 6. Masa? 8.
8. Masya Allah. Nanti lihat ya. 1 apa? 2 qiraat Al-Quran. 3 tilawah Al-Quran. 4 hafalan Al-Quran. 5 infak. 6 sedekah. 7 muhasabah. 8 zikir. 6 atau 8? Sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini yang paling dahsyat. Kalau antum kerjakan satu amalan ini, maka 8 amalan tadi akan ikut seketika. Satu amalan ini. Saya ulang, antum kerjakan satu amalan ini, dan ini adalah penutup dari kajian kita. Antum kerjakan satu amalan ini, maka seluruh amalan yang tadi akan ikut serta di dalamnya. Dan amalan inilah yang disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi seringkali mendawamkannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa menunaikan puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan di antara 9 ini ada satu yang spesial nanti. Nah, rumus pertama, kalau antum ingin gabungkan semua amalan tadi, maka coba maksimalkan puasa tanggal 1 sampai dengan 9-nya. Memperbanyak sifatnya. Ini bukan wajib, ini sunnah saja. Tapi nilainya bisa banyak. 1 sampai dengan 9, perbanyak. Ya. 1 banyak tidak? Halo? 1 banyak tidak? Bisa banyak bagi orang yang tidak pernah puasa. Bisa banyak. Tapi bagi yang terbiasa puasa, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, sampai dengan 9. Perbanyak puasa. Nah, puasa itu diantara rahasianya, 1, bisa meningkatkan ketakwaan dalam pengertian mengumpulkan semua jenis ibadah yang bisa dikerjakan. Saya sering sampaikan pada Anda, orang puasa itu jangankan sholat fardu, sholat sunnah dikejar-kejar. Beda rasanya kalau sedang puasa lain. Anda tidak puasa, jangankan yang sunnah, ketinggalan fardu masih agak nyantai. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, ketinggalan sunnah, gelisah Anda. Coba cek saat Ramadan, tarawih itu fardu atau sunnah? Sunnah, tapi kalau Anda belum tarawih, nggak bisa tidur malam. Malam mimpinya dikejar-kejar. Astagfirullah, kenapa Pak dikejar-kejar? Sama siapa? Tarawih. Bangun Anda. Padahal sunnah hukumnya. Rawatib juga begitu. Baca Quran, silakan cek antara puasa dengan tidak puasa lain. Anda tidak puasa, belum tentu ada getaran. Al-Quran bisa dibaca, Al-Quran belum tentu. Tapi saat Anda puasa, Al-Quran bisa menjauh, Al-Quran bisa dekat dengan Anda. Infak. Saat tidak puasa, yang dekat bahkan kasat mata di depan belum tentu diberi. Sama kayak kemarin ya. Kemarin sama, nggak ngasih, jalan. Tapi saat puasa, yang nggak kelihatan mata, Anda bisa data. Bukankah saat Ramadan kemarin data fakirnya berapa? Miskinnya berapa? Dan sekuat tenaga Anda bagikan itu, berangkat sana, berangkat sini. Bahkan dari keluarga terdekat, keluarga jauh, Anda data. Dia orang puasa itu cenderung mengumpulkan banyak kebaikan untuk dikerjakan. Dan hebat yang kedua, dia akan menahan maksiat. Silahkan cek orang puasa. Pada saat dia puasa, dia akan tahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Pemarah, itu bisa menahan marah saat puasa. Orang yang dusta, bisa tidak berdusta saat puasa. Silahkan cek. Sekarang jadwal buka jam 6, setengah 6 dia dimaki-maki. Ya udah, wah habis tuh, satu buku dibaki-baki. Bisa tahan dia. Kenapa nggak dibalas? Habis maghrib. Habis maghrib. Begitu maghrib lupa dia. Ya. Nah, jadi itu tertahan teman-teman. Minimal takut batal puasanya. Takut batal. Paham ya? Nah, karena itu maksimalkan ini untuk menunaikan puasa. Dan ada satu puasa yang sangat spesial. Jika Anda kerjakan itu, maka Anda berpeluang mendapatkan status seperti orang yang menunaikan haji di tanah suci. Ada identik dengan itu. Ada kesamaan dalam sikap, sekalipun Anda tidak berhaji. Hanya perbedaannya barangkali kumpulan pahala yang lain, seperti sholat di Masjid Al-Haram, sholat di Masjid Nabi, zikir-zikir di tanah suci, ketenangan hati. Tapi ada hal yang sangat menarik. Ketika Anda mengerjakan benar puasa ini, dan besoknya dilakukan seperti orang melontar jumrah di Jamarat, hebatnya kalimatnya sama dengan orang yang melontar jumrah di sana. Begitu melontar kalimatnya A, saat di sini dikerjakan kalimatnya pun A. Dan ini hanya dikerjakan oleh kalangan yang spesial saja. Tapi spesial ini bukan ingin mengkhususkan seseorang, tapi ingin menyentuh setiap orang untuk menjadi bagian dari orang-orang spesial itu. Nah, apakah puasa itu?
inilah teman-teman sekalian yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, persis dengan turunannya. Saya akan langsung contohkan di kitabnya. Ini nanti saya akan bawa lagi pekan depan. Ini kitab Sahih Muslim. Ya, ini nanti ada di halaman 153, jilid yang ke-7. Ya, posisi paling kanan sebelah atas. Tapi saya bawa ini. Karena kadang-kadang kalau saya bacakan, kadang orang nggak percaya. Katanya di kitab hadis, katanya di toko ini. Kok kami beli tidak sama isinya? Mungkin Anda yang tidak bisa baca hadisnya. Ya, baik. Nah, maka nanti kita bawakan, kemudian kita bacakan. Lalu ada beberapa hal yang boleh jadi salah paham di masyarakat, nanti kita akan luruskan. Ya, sebagai contoh misalnya ini ada bahasa Indonesianya. Ya, ini di copy dan tersebar. Ya, saya tutup saja seperti ini. Ini bahasa Indonesia, ya, teman-teman sekalian. Di sini, ini terjemahan dari bab yang di sini. Cuma cara menerjemahkannya salah, keliru, dan cenderung menyebar di masyarakat. Ya, penulisnya tidak seperti itu. Penulisnya benar, karena penulisnya nggak bisa bahasa Indonesia. Penulisnya orang Arab. Cuman ketika diterjemahkan salah terjemah. Ketika salah terjemah salah amalan. Dan itu sangat berbahaya. Apa salah amalannya? Pekan depan. Ya, di antaranya. Ini hadisnya di sini. Kemudian pekan depan pun kita akan rinci amalan spesial di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Nanti ada amalan-amalan yang agak mirip dengan Syawal tapi ada perbedaan spesifik. Ya, misal bagaimana caranya saat bangun tidur masuk kemudian ke tempat sholat? Apakah boleh makan dulu atau misalnya tahan lapar dulu? Bagaimana cara menunaikan Idul Adha? Seperti apa gambaran yang baiknya? Bagaimana cara menyembelih? Hewan apa yang harus disembelih dan seterusnya? Kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Cuma barangkali ini kami kumpulkan di sini. Ini bukunya ringkas, padat, tapi insya Allah isinya bermanfaat. Ya, karena di sini menghimpun nanti persoalan-persoalan seputar Idul Adha, amalan-amalan dan hikmahnya. Dan ini sudah pernah kami cetak, kami bagikan juga. Ya, kami bagikan gratis bahkan untuk didapatkan. Tapi saya mohon maaf, ini karena saya baru teringat dan kami akan menunaikan ibadah haji, jadi belum ada kesempatan untuk mencetak sekarang. Coba dirujuk kembali, karena itu nanti isinya kami ajarkan dulu pekan depan, supaya dengan pengajaran itu insya Allah, walaupun barangkali belum mendapatkan bukunya, tapi isinya sudah didapatkan dalam kehidupan kita sebagai bimbingan. Sepakat sampai sini? Kan tinggal sepakat saja ya, saya nerangkan kan, dan sebagainya. Baik ya, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjumpaan kita pada malam hari ini, dan saya bermohon kepada Allah semoga kita mendapatkan taufik dari Allah agar bisa berubah menjadi hamba yang lebih baik. Amin adalah harapan sekaligus pembuktian. Jadi ketika Anda berharap Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan, maka buktikan kepada Allah kita berubah. Maka hari ini berlombalah dengan orang soleh dalam meningkatkan kebaikan. Jika belum mampu, berlomba dengan para pendosa untuk bertobat. Tinggalkan segala maksiat yang pernah dikerjakan, pelan-pelan kita berubah, dan insya Allah akan ada ketenangan dalam hidup dan ada perubahan yang lebih bermanfaat. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berusaha untuk mengikuti tes seleksi beasiswa di pekan yang lalu, dalam khususnya penerimaan di beberapa kampus yang kami tawarkan. Kemarin hadir sekitar 800 orang, walau yang diterima barangkali hanya 20, itu pun dikerututkan jadi 13. Dan insya Allah besok nanti ada wawancara bagi 25 orang yang telah diseleksi. Namun demikian, saya ingin mengajak pada yang belum masuk pun barangkali jangan terlampau berputus asa, karena saya akan semaksimal mungkin mengakomodir teman-teman semua yang kemarin yang mendaftar. Jika kemudian tidak ada di Turki, maka nanti saya usahakan ke negara-negara lain. Jikapun tidak didapatkan di tempat ini, atau nanti saya coba buat bimbingan sendiri untuk memaksimalkan potensi teman-teman semua. Dan saya barangkali mengajak Anda untuk terlibat aktif semua, menyiapkan kadar-kadar terbaik, sekalipun itu hanya anak-anak, ataupun keluarga Anda sendiri. Siapkan mereka, boleh jadi mereka adalah orang terbaik yang bisa mengubah masa depan di kemudian hari. Jadi besok insya Allah, pada Jumat, teman-teman sekalian, itu bagi yang telah disampaikan datanya di pengumuman akhir media, pada Jumat akan ada wawancara dengan kami, kemudian nanti mudah-mudahan ada hasil yang terbaik. Sepulang dari haji, kalau Allah masih memperkenankan kita hadir, sehat, masih diberi kehidupan, insya Allah nanti kita akan kedatangan tamu, ya khusus datang kepada kita semua, langsung dari 3 negara, ada dari Turki, ada dari Irak, kemudian ada dari Sudan. Dan berita baiknya, mereka juga akan memberikan kesempatan ya kepada putri-putri terbaik barangkali untuk bisa melanjutkan pendidikan di tempat yang mereka kelola, yaitu perusahaan sekolah-sekolah terbaik yang di bidangnya di negara masing-masing yang bisa kemudian didapatkan. Itu salah satunya. Yang kedua, terkait dengan materi yang kita bahas pada malam hari ini, insya Allah itu nanti diupload di Akhir Media, Akhir TV atau quantumakhir.com. Anda bisa langsung download ini dan Anda bisa jadikan pedoman.
Bagi yang tidak mampu, tolong dibantu. Kalau temannya misalnya belum ada, Anda ada, downloadkan, kopikan. Kalau memang butuh biaya, sampaikan. Insya Allah nanti coba kita bantu untuk biaya, untuk kopi dan sebagainya. Pekan depan saya minta kopikan ini, jadi nanti insya Allah bagi yang datang, kami coba berikan juga hard copy-nya untuk bisa dikopi. Malam ini agak sedikit mepet waktunya. Ya. Ketiga, untuk yang syiar Quran, dalam waktu dekat kami akan berikan undangan. Mudah-mudahan sebelum kami berangkat haji, nanti akan kami berikan undangan yang sudah terkonfirmasi, ada komunitasnya. Nanti minta diutus perwakilannya. Kami akan berikan petunjuk-petunjuk, baik itu modul, kemudian petunjuk kelas, dan langsung kami berikan bekal mushafnya. Sekarang sedang kami kumpulkan dahulu, ya, datanya sudah ada. Mushaf sampai hari ini sudah kami kumpulkan untuk khusus program ini. Nanti bila sudah terhimpun, kami undang datang kemari. Kemudian setelah itu kami berikan bekal mushafnya sesuai dengan jumlah anggotanya. Lalu kami berikan modulnya, dan kita akan langsung mulai dengan target-target yang telah ditetapkan. Baik. Saya kira itu yang disampaikan, dan terakhir saya mohon izin perbaiki niat ketika datang ke masjid atau ke majelis ilmu, dan jangan pernah berpikir untuk bermaksiat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahannya bukan cuma tidak akan didapatkan, tapi akan berlipat kesengsaraan yang diraih. Ya, termasuk tolong jaga di antara kita semua. Saya mendapat laporan hari Sabtu yang lalu, bukan dalam suasana ta'lim, ya, ada yang kemudian tertinggal atau kehilangan handphone. Kalau orangnya masih terhubung dengan kita dan belum ditemukan, kami cek di CCTV-nya, sudah ada kelihatan orang yang ngambilnya, ya, tapi belum kemudian ditemukan. Saya sampaikan, silahkan yang kehilangan datang, kami akan ganti sesuai dengan handphone yang ada, ya. Tapi kami berikan peringatan kepada orang yang terbiasa demikian, tolong tinggalkan perbuatan itu. Kalau ada masalah Anda sampaikan. Kalau ada cara yang baik, kenapa menempuh jalan yang haram? Toh rezeki itu akan didapatkan. Ya, karena itu ini pesan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Kita berjumpa insya Allah di Kamis yang akan datang dengan pertemuan yang barangkali akan membahas perlengkapan materi hari ini. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Madura, masya Allah. Ya? Kalimantan Selatan. Antum pernah datang kemari pekan lalu? Sama, baik. Antum? Ya? Makassar. Antum? Riau. Sengaja datang ke sini? Minggu lalu ada keperluan. Antum sengaja datang ke sini? Ikut anu. Apa itu anu? Oh, mondok. Baik, jadi mampir ke sini. Antum sengaja ke sini? Oh, baik. Dari Sumeneb ke sini? Ya. Masya Allah. Masya Allah. Oh, dari Sumeneb ke sini pakai apa? Oh, pesawat, Masya Allah. Terbang, ya. Baik, terbang ke Jakarta, baik kereta khair, insya Allah. Saya hadiahkan pada antum ini yang pertama. Baik, jazakallah khair. Dan tiket pesawatnya kami ganti, insya Allah. Untuk datang dengan pulangnya. Semoga Allah meridhai. Yang akhwat, yang paling jauh, dari mana? Antum akhwat. Masya Allah. Luar biasa. Ya Pak, saya baru tahu ada akhwat gak pakai kerudung, pakai peci. Tahan Pak ya. Baik, akhwat ada yang paling jauh dari mana? Nanti akhwat ke ini saja panitia. Saya tidak bisa berkomunikasi di sini. Ya. Dari mana? Pontianak, Masya Allah. Pontianak. Sengaja ta'lim ke sini. Berapa orang? 1 orang. Semoga Allah berikan pahala yang terbaik insya Allah. Perjalanan cukup jauh. Baik, tolong nanti Mas Denny dicatat juga ya. Mas asikin ya. Saya berikan hadiah untuk yang dari jauh. Masing-masing akan mendapatkan mushaf terbaru. Belum, tidak cukup dengan amin. Nanti dikasih dulu. Ini mushaf Al-Akhyar yang ini. Ini mushaf dengan nama Akhyar, dan nanti mushafnya ini sifatnya perkata ya, dia untuk memahami. Untuk memahami nanti kami bagikan yang jauh, khususnya yang memang di luar Jawa khususnya ya, yang barangkali sulit untuk didistribusikan untuk mushaf yang seperti ini. Tadi saya lihat ada dari Riau, ada dari Pontianak, dari beberapa tempat. Tolong nanti akan dicatat oleh panitia kami. Nanti ini akan dibagikan satu persatu sebelum kembali ke tempat masing-masing. Ya, paham sampai sini? Baik, untuk yang Pontianak tadi 1, kemudian yang Sumeneb insya Allah kami ganti tiketnya. Ya, yang lain tawakallah kepada Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan semuanya. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini untuk antum pertama. Antum Jawa ya?
Jawab, berarti antum belum dapat. Buat antum insyaallah. Untuk antum? Ya. Yang dari Riau? Baik, ini bisa diambil. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Afwan. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Ibarik fik. Masyaallah. Jazakallah khair. Ini muridnya Ustaz Abdul Somad datang hari ini spesial untuk belajar. Baik, ibarik fik. Ada yang bawa anak kecil yang paling kecil. Yang paling kecil. Ini berapa tahun usianya? 6 tahun. Yang di bawah 6 tahun angkat tangan. Yang di bawah 6 tahun angkat tangan. Antum. Sudah. Berapa tahun itu? 3 tahun. Saya berikan 3 juta untuk anak itu insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan. Hubungi panitia malam ini kami kasihkan langsung. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.